Wabarakatuh. Selamat datang di channel Cikgu Kampung, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Informasi tentang aturan terbaru tentang pendidikan profesi guru dalam jabatan. Sebelumnya pendidikan profesi guru ini ada dua, yaitu yang pertama adalah pendidikan PPG Prajabatan. Ini PPG Prajabatan adalah bagi lulusan S1, mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dan belum mengajar, maka mereka mengikuti PPG yang namanya PPG Prajabatan atau PPG Mandiri. Kemudian ada disebut juga dengan PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan ini adalah PPG atau pendidikan profesi guru bagi guru yang sudah mengajar atau dalam jabatan sebagai seorang guru yang sedang mengajar. Sehingga ini PPG dalam jabatan dan PPG Prajabatan, ada dua PPG. Bagi guru-guru yang sedang mengajar, maka yaitu pelaksanaannya yaitu PPG dalam jabatan. Sekarang hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang PPG dalam jabatan ini. Apa aturan-aturan terbaru dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya kita diminta untuk melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG. Mungkin surat ini sudah beredar ke sekolah-sekolah dan semuanya melalui media sosial dan sebagainya. Surat ini dimana kita diminta melakukan pemutakhiran data sebelum pemanggilan peserta PPG, yaitu data yang perlu dimutakhirkan adalah yang pertama adalah NIK dan tanggal lahir melalui laman Perval ptk.data.kemdikbud.go.id, di mana di sini Anda bisa melihat minta bantuan operator melalui akun ini. Nanti operator yang bisa melihat apabila telah ada tanda checklist seperti ini, maka itu sudah Perval, sudah datanya sudah baik. Ini sebagai contoh, kita lihat contohnya, yaitu ada yang sudah checklist, artinya kita sudah terverval untuk nomor NIK atau nomor KTP-nya. Oke, selanjutnya yang dimutakhirkan yaitu data riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga karir guru, mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Ini sangat penting untuk linearitas ijazah nantinya, dan kemudian khusus riwayat karir guru, di mana di sini akan ditentukan TMT mengajarnya. Jadi TMT mengajar bukan dari PNS atau dari apa. Terlihat nanti dari misalnya dia honor sebelumnya, sekarang dia PNS. Honor sebelumnya tahun berapa, dimulai dari tahun berapa ia mulai mengajar. Di situ akan terlihat. Makanya perlu melakukan pemutakhiran data karena ini pemanggilannya akan berdasarkan TMT mengajarnya. Yang selanjutnya yang data dimutakhirkan yaitu status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Ini juga perlu diupdate. Batas waktu pemutakhiran itu 30 Januari 2022. Harap segera karena akan se-Indonesia melakukan update. Ini sangat penting, berkoordinasi dengan operator sekolah tentang update atau pemutakhiran data calon peserta PPG tersebut. Ini sangat penting. Selanjutnya, apa saja syarat dalam jabatan? Syarat PPG dalam jabatan yang terbaru tahun 2022 ini, yang pertama TMT maksimal 31 Desember 2015. Ini yang dipanggil untuk PPG ini nanti akan mengikuti pretest juga, di mana untuk mengikuti PPG dalam jabatan yang dipanggil pertama adalah mengajarnya TMT maksimal 31 Desember 2015. Yang artinya adalah 2015 itu dia sudah mengajar. Kalau dia 2016, 2017, berarti dia belum masuk dalam kategori untuk dipanggil untuk PPG dalam jabatan. Misalnya dia mengajar di 2017 baru mulai mengajar. Ini perlu diperhatikan bahwa harus segera, jika sebelumnya pernah mengajar, lihat lagi SK terakhirnya, SK awalnya, SK awalnya, di mana SK awalnya yang penting itu harus diupdate di Dapodiknya. Selanjutnya, terdaftar Dapodik dan memiliki akun CPKB. Kenapa ini perlu di akun CPKB juga perlu ada
memiliki akun PKB karena pemanggilan peserta nanti dapat dilihat melalui akun PKB. Informasi semuanya berada di akun SIM PKB. Selanjutnya memiliki NPTK. Guru dalam jabatan. Ini yaitu guru yang mengajar, baik dia itu CPNS, PNS, honor daerah, guru tetap yayasan dan sebagainya. Yang jelas dia mengajar. Sekarang dia posisinya itu mengajar, bukan yang baru tamat kuliah atau yang baru selesai kuliah, yaitu guru dalam mengajar untuk PPG dalam jabatan ini. Selanjutnya, kualifikasi pendidikan minimal S1. Ini mungkin peraturan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap guru harus S1 sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi peraturannya yaitu kualifikasi pendidikan minimal S1. Selanjutnya, kualifikasi akademik sesuai dengan program studi yang akan diikuti atau linear. Jadi kalau dia PGSD guru kelas misalnya, kalau dia, kita akan melihat aturan-aturan linearitas yang mana yang linear dan tidaknya. Makanya ini sangat penting, yaitu S1-nya harus linear. Masih aktif mengajar 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan SK beban kerja 5 tahun terakhir. Di mana di sini saudara-saudara semua harus aktif 5 tahun terakhir mengajar. Maksudnya adalah tidak misalnya dia mengajar di 2014, kemudian berhenti lagi di 2015, kemudian lanjut lagi 2019, itu tidak bisa. Jadi harus 5 tahun terakhir ini dia full mengajar, dia bertugas. Jadi di sini harus aktif mengajar 5 tahun terakhir. Nanti akan dibuktikan dengan mengupload SK beban kerja 5 tahun terakhir. Yang ke-8 baru tinggi-tingginya 58 tahun. Jadi usia maksimalnya adalah 58 tahun. Jadi jika sudah lewat dari 58 tahun, maka tidak biasa mengikuti dari PPG dalam jabatan ini. Karena jika umur di atas ini, tentunya mereka akan langsung pensiun. Sehingga aturan ini diterbitkan agar tidak ada yang selesai pensiun kan. Di sini maksimalnya adalah 58 tahun. Oke, demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Akan kita jawab. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa klik subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.